Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua, kembali bersama dalam rangka meningkatkan iman kita. Hadirin, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal kita, karena ini bukan tentang maklumat, ini bukan tentang sebatas pengetahuan, sebatas knowledge, sebatas aku ngerti, aku tahu. Tapi apakah ilmu kita bisa merubah kita? Apakah ilmu kita bisa kita manfaatkan dalam setiap ujian, musibah dan kendala yang kita hadapi? Sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma khufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sebatas yang dihafal. Oleh karena itu yang perlu kita camkan, hadirin Allah muliakan. Dan semoga kita diberikan ilmu nafi'. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sudah membahas sebuah hal penting pada pertemuan yang lalu, bahwa seringkali kita itu tahu bahwa kita ini salah. Kita tuh sadar bahwa kita tuh nggak boleh melakukan itu. Kita itu mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu nggak benar, nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, namun seringkali kita nggak berdaya, dan akhirnya kita jatuh lagi. Akhirnya kita mengerjakan kesalahan lagi. Kita terjatuh pada kesalahan kemarin, dan kemarin kita terjatuh ke dalam kesalahan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Ada apa dengan diri kita, hadirin sekalian? Ternyata karena hawa nafsu benar-benar begitu dominan dalam diri ini, dan hawa nafsu bisa mendominasi kita itu karena kita yang kasih panggung, kita yang kasih kesempatan, kita yang mempersilahkan dia untuk masuk dan menguasai jiwa kita. Walakin huwa makkanahu min nafsihi wa huwa a'tahu yadahu. Ulama mengatakan Anda yang memberikan kesempatan, Anda yang kasih panggung, Anda yang fasilitasi dia untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi kuat di dalam jiwa Anda. Padahal pada saat itu dia tuh masih kecil, stadiumnya masih ringan,
Tapi Anda biarkan, bahkan Anda fasilitasi, Anda kasih asupan gizi, itu Anda perturuti. Gimana sih Ustadz, kok mana dong mau menternak hawa nafsu atau menumbuh kembangkan hawa nafsu. Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, mengembangkan hawa nafsu dalam diri kita sehingga dia kuat itu dengan kita mengikuti dia, dan kita nggak berusaha melawannya dari awal. Kita nggak berusaha mengontrolnya dari awal, kita nggak berusaha melawannya dari awal, dan kita nggak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi dia dari awal. Akhirnya apa yang terjadi? Hawa nafsu kita semakin besar, dan semakin dia besar semakin sulit dikendalikan. Dan begitu sampai sebuah titik, apa yang terjadi? Fahuwa yastaghithu fala yughath. Sampai pada sebuah titik dia minta pertolongan tapi nggak ada yang bisa nolong dia. Fahakadzal abdu yasta'siru li syaitan wal hawa. Ya begitulah hamba itu membiarkan syaitan dan hawa nafsunya itu menguasai diri dia. Akhirnya syaitan dan hawa nafsu punya kekuatan dalam diri dia. Maka pada saat itu, saat diri ini mencoba mencari solusi, melepaskan diri dari jerat-jerat hawa nafsu itu, fayajizu an, tapi dia udah nggak mampu, hadirin, nggak mampu, udah nggak berhasil. Dan selalu demikian, karena dunia itu fana. Dan salah satu bentuk kefanaan dunia itu waktu untuk mengobati dan membenahi dan untuk memperbaiki sesuatu pun juga nggak kekal. Ketika kita punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu kemarin, belum tentu kesempatan itu masih ada pada hari ini. Pada saat kita punya kesempatan memperbaiki sesuatu dan mengobati sesuatu pada hari ini, belum tentu kesempatan itu masih terbuka pada hari esok. Jadi hadirin Allah muliakan, itu real. Kita berpikir ketika kesempatan itu ada pada hari ini, maka besok pasti ada. Makanya kan permainan syaitan itu tuh mengajak kita untuk menunda. Jadi syaitan tuh caranya tuh banyak, ibu-ibu sekalian. Dia bisa benar-benar ngajak kita maksiat, gitu loh. Mengatakan tidak untuk mengobati jiwa dan hati kita. Udah enggak. Tapi nggak semua orang kan bisa digitukan. Ada orang-orang memang pengen berobat, pengen berubah, pengen memperbaiki diri. Sama kayak penyakit fisik. Ada sebagian orang nggak mau mengobati penyakitnya. Ada sebagian orang tuh pengen berobat. Nah, bagaimana biar kita nggak bisa memperbaiki jiwa dan hati kita, padahal kita ingin memperbaikinya, gitu loh. Kita ada niatan, gitu loh. Maka salah satu triknya syaitan, dia nggak memupuskan kita, tapi dia bilang tunda aja besok. Kan besok masih bisa perbaiki jiwa. Besok aja perbaiki hatinya. Sekarang senang-senang dulu. Nah, hadirin Allah muliakan. Akhirnya banyak orang terjebak. Akhirnya dia tunda.
Kalau Allah masih kasih hidayah, alhamdulillah. Tapi ada banyak orang akhirnya dia kehabisan waktu dan kehilangan momentum. Dan dalam konteks ini, dalam kasus ini, dia nggak kehabisan waktu hidup gitu loh, dia masih hidup. Tapi syaitan dan hawa nafsunya sudah terlampau kuat. Wali nafsihil amarah gitu loh. Mereka udah punya kekuasaan, mereka udah punya kerajaan, mereka sudah punya panggung dalam jiwa dan hati kita. Nah, begitu stadiumnya sudah sampai titik itu, thumma yatlubul khalas, lalu baru kita ingin berubah, kita oke, aku akan berjuang berubah. Saya ajizuan, udah nggak sanggup, udah nggak mampu. Anda buang momentum kemarin. Kondisi hari ini berbeda dengan setahun yang lalu. Setahun lalu masih ada kesempatan, sekarang enggak. Anda sudah sia-siakan itu kemarin. Waktu itu diajak kajian nggak mau, diajak berubah enggak, dikasih masukan ada aja jawabannya. Anda sia-siakan. Berapa waktu yang lalu Anda punya sahabat-sahabat yang solid, yang soleha, tapi Anda sia-siakan. Itu sangat membantu Anda untuk membersihkan hati Anda. Berapa waktu yang lalu Anda punya sosok, misalnya Anda punya ustadz atau punya guru dan seterusnya. Sekarang misal guru Anda meninggal atau gurunya pindah ke daerah lain, Anda nggak punya siapa-siapa. Dan di waktu yang sama penyakit hati Anda stadiumnya semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan diri Anda semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Hasilnya apa? Selesai. Hadirin Allah muliakan. Jadi kita buang-buang waktu, kita buang-buang kesempatan, kita memberikan panggung buat syaitan dan hawa nafsu. Kita kasih pintu. Kita tuh dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Setiap bayi itu lahir di atas fitrah. Tapi kita menyanyiakan itu. Kita diciptakan oleh Allah dan lahir tuh hanif, ibu sekalian, hanifah. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahu. Aku ciptakan hamba-hambaku itu tuh dalam kondisi hanif. Aku ciptakan dalam kondisi baik, siap menerima kebenaran, siap berubah, mudah untuk mengikuti yang benar, mudah mengikuti Al-Quranul Karim, mudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi yang jadi masalah, wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Habis itu syaitan-syaitan itu datang, akhirnya direbut, ditarik, dikuasai dan dijauhkan dari agama. Nah, ketika tuh syaitan datang, Anda nggak lawan, nggak punya benteng, nggak minta pertolongan sama Allah, nggak minta perlindungan sama Allah. Anda kasih tuh para itu masuk, ya Anda dikuasain. Padahal Allah sudah ciptakan Anda dalam kondisi hanif. Anda sudah diciptakan sebagai orang yang di atas fitrah, yang mudah mengikuti yang benar. Lalu Allah sudah tolong kita dengan berbagai macam hal gitu loh.
dengan tentara-tentaranya. Makanya coba kita lanjutkan keterangan beliau, gitu loh. Setiap hamba yang dicoba seperti itu kan ditolong sama Allah. Allah persiapkan bala bantuan tuh banyak, prajurit-prajurit, gitu loh, senjata-senjata, benteng-benteng pertahanan, gitu loh. Dan dipersilahkan, gitu loh, ambillah prajurit ini sesuai dengan sesuka hatimu, gitu loh, lalu gunakanlah senjata ini sesuai dengan keinginanmu, lalu berlindungan di benteng-benteng ini, gitu loh. Warabit ilal maut, gitu hadirin. Dan berpegang teguhlah sampai ajal, gitu. Fal amru qarib, karena ini dekat kok, gitu loh. Wa muddatul murabata yasirah jiddan, dan durasi berpegang teguh itu sebentar. Seperti seseorang bersama raja yang telah mensupportmu dengan berbagai macam hal. Waqad arsala ilaika rusulah, itulah. Jadi raja itu ngutus utusannya menemuimu. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah tuh sudah tolong kita. Semua akses dikasih sama Allah. Semua senjata untuk menghadapi hawa nafsu, menghadapi syaitan, dikasih sama Allah. Allah utus Rasulnya, Allah kasih kitab suci terbaik buat kita, Allah kasih kita lingkungan, Allah kasih kita teman-teman, Allah kasih kita wirid, kasih zikir untuk membentengi. Allah bilang, udu'uni astajib lakum, kalau ada apa-apa minta kepada aku saja, aku akan kabulkan. Idza sa'alta fas'alillah. Nabi juga SAW mengingatkan, kalau mau minta sesuatu, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau butuh sesuatu, mintalah pertolongan kepada Allah. Semua ada dikasih, tapi Anda nggak gunain. Kita seringkali nggak menggunakan itu. Gitu loh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang tuh nggak menggunakan itu, padahal Allah udah suplai kita dengan berbagai macam. Tapi ya manusia tuh gitu loh. Dzuluman jahula. Itu. Kalau kita kembali ke paragraf sebelumnya itu kan, begitu semua sudah nggak bisa diapa-apain baru nyesal. Ya kayak Firaun itu. Begitu nggak bisa, udah nggak bisa udah nggak bisa berbuat, gitu loh. Baru dia mengklaim beriman, gitu hadirin. Jadi baru bilang, gitu hadirin. Makanya dalam surat Yunus ayat 90 apa kata Allah? Hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika dia itu tenggelam hadirin di Firaun. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Baru dia bilang, aku beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali yang diimani oleh Banu Israil. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Apa jawab Allah? Coba buka ayat berikutnya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
kok baru sekarang Fir'aun? Dulu tuh kemana aja kamu tuh? Sebelumnya kamu tuh maksiat, kamu buat kerusakan, kok baru sekarang? Gitu. Ya kayak sebagian kita, kok baru sekarang pengen berubah ketika udah lemah, ketika hawa nafsunya udah terlampau kuat, hawa nafsunya terlalu merajalela, hawa nafsunya terlalu mendominasi, kok baru sekarang? Ada banyak orang gagal kalau di fase ini. Sama kayak seorang dokter tuh bilang ke seorang pasien, Bu, kenapa baru sekarang datangnya? Ini udah stadium terminal. Kita nggak boleh berandai-andai, kata Pak Dokter. Tapi banyak pasien saya itu ketika datang, ketika masih stadium 1, stadium 2, Allah kasih taufik banyak yang sembuh. Tapi kalau udah terminal, mayoritas nggak berhasil. Kenapa ibu baru datang sekarang? Setelah itu penyakit menggerogoti tubuh ibu sekalian. Sama, itu hawa nafsu menggerogoti jiwa kita. Itu syaitan udah menjalar kemana-mana, udah susah. Bahkan merubah habits yang kecil aja udah susah banget kita. Jangankan hal-hal besar, cara berpikir, paradigma berpikir, orientasi, lalu memindahkan cara berpikir pendek ke cara berpikir yang jauh, lalu bagaimana merubah pola yang selama ini berharap sama makhluk, bagaimana berharap sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, selama ini itu ngikut aja apa kata hawa nafsu, dirubah menjadi mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan hal yang sangat amat sulit kecuali ditolong sama Allah. Kenapa baru sekarang datangnya gitu loh? Itu seperti al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, kata Allah. Kok baru sekarang Firaun datangnya? Itu kalimat itu kenapa baru sekarang diucapkan? Sebelum-sebelumnya kamu tuh maksiat, sombong, dan kamu merusak di sana sini gitu. Selama ini kita tuh sombong, maksiat, nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngerusak ini, ngerusak situ, sampai rumah tangga kita rusak sebagian. Naudzubillah. Anak-anak kita rusak, anak-anak kita rusak. Itu semua gara-gara ngikutin hawa nafsu dan syaitan udah. Padahal Allah sudah kasih semuanya, dan Allah kasih senjata yang banyak gitu. Sebelum beraktivitas apapun di pagi hari, Allah minta kita sholat subuh. Sebelum sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Dan lebih afdal lagi, sebelum masuk fajar shodiq, Anda sholat witir. Lalu habis sholat subuh, Anda baca zikir pagi. Itu kan dikasih benteng yang kuat, sehingga nanti di pari itu Anda bisa ngadepin tuh syaitan. Anda bisa nahan tuh gejolak hawa nafsu Anda. Nah, tapi kan Anda nggak ngerjain gitu loh. Nah, begitu udah menggerogoti, baru iya aku salah segala macam. Ini agak berat, dan bahkan mayoritas gagal di sini. Nah, ini yang harus kita renungkan. Ibu sekalian, Allah udah kasih semua buat kita. Allah kasih utusannya, dan nggak biasa. Ini Rasul terbaik sudah diutus untuk kita, Rasul terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat-malaikatnya gitu, ada malaikat-malaikat yang tugasnya menaungi kita, tapi kita kan nggak mengerjakan aktivitas yang membuat kita dinaungi malaikat.
Apa kata Nabi SAW tentang orang yang menuntut ilmu, yang duduk di majelis ilmu? Wa hafathumul malaikah, dan malaikat itu menaungi mereka. Allah udah utus malaikat naungin, dia nggak ngaji. Ya gimana coba ibu-ibu? Gimana mau dinaungin malaikat? Allah sudah utus malaikat untuk ngedoain kita setiap pagi misalnya, atau setiap hari. Nabi SAW bersabda, ada dua malaikat yang datang dan mengatakan, satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah kasih ganti sama orang yang berinfak dan memberi pada hari ini. Kita nggak kasih nafkah ke istri kita misalnya, kita nggak keluarkan uang kita, padahal jelas-jelas ini kan kekuatan dapat doa malaikat. Malaikat tuh nggak pernah bermaksiat, ibu-ibu, nggak nurut. Jadi bayangin kalau doa itu gimana dikabulinya sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah bermaksiat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat nggak pernah bermaksiat kalau Allah perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu taat nurut sama kalau diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalahnya Anda nggak ngeluarin Anda nggak infak, Anda nggak kasih nafkah. Akhirnya dapat sebaliknya. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah kasih orang-orang yang pelit, nggak kasih nafkah itu kehancuran. Ini semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk waktu malam diminta zikir petang dulu biar malamnya oke. Terus kita diminta baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah untuk menjaga kita, mencukupkan kita. Masalah kita nggak baca-baca. Padahal hadirin sekalian, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dan Ibnu Qayyim dalam hal ini, fal amru qarib. Kata para ulama, cuman sebentar. Jaraknya itu pendek kok, nggak lama, nggak lama. Nggak panjang, qarips, pendek. Coba kita ingat-ingat lagi misalnya kita yang ibu-ibu misalnya yang usia pernikahannya udah belasan tahun, udah 20 tahun. Coba habis kajian ini renungkan sekilas saja hari pertama pernikahan kita gitu. Lalu kita pikir, ya Allah kayak baru kemarin ya, kayak baru kemarin, padahal cucu udah 2 tuh, itu ya Allah kayak kemarin, padahal nikah udah 25 tahun, cucu udah 2. Pas kita mikir kayak baru kemarin nikah. Maka ingatlah kata fal amru qarib. Ini semua itu pendek, coba. Semua ini singkat. Wa muddatul murabata yasira jidda. Durasinya itu sebentar sekali kata para ulama. Durasinya sebentar. Durasinya sebentar. Dulu kita kuliah tuh pas sudah semester 8 mau lulus, kayaknya baru kemarin belajar agama, kayaknya baru kemarin belajar percakapan dasar bahasa Arab. Masmuka ismi Muhammadun wa anta masmuka ismi Aliun, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Ma jinsiyatuka, ana Indonesia, wa anta ma jinsiyatuka, ana Pakistani, gitu. Itu kayak baru kemarin. Padahal udah 7 atau 8 tahun kita lewati itu semua. Muddatul murabatah yasira jidda, sebentar. Itu hadirin sekalian. Memang berpegang teguh itu berat, tapi sebentar. Sebentar hadirin. Cuman kita tuh nggak sabar.
kita itu tidak sabar. Makanya masih ingat apa yang Allah firmankan kepada kita semua dalam surat Al-Baqarah 214. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga sedangkan kalian tuh belum dihadapkan, diuji, dicoba sebagaimana cobaan orang-orang sebelum kalian? Kalian berpikir kalian masuk surga begitu aja, nggak ada ujian, nggak pernah ngalamin apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wa dharra. Orang-orang sebelum kalian itu ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan duniawi. Wa zulzilu, dan digoncang-goncangkan, hadirin. Digoncang-goncang. Wa zulzilu. Bahasa Arabnya gempa bumi apa? Zilzal. Ini zulzilu. Jadi ada banyak orang dalam mempertahankan keimanannya itu kayak ngadepin detik-detik gempa gitu loh. Gimana rasanya itu? Wih, setengah mati, Ibu sekali. Gempa itu kan nggak hanya hitungan detik, bukan menit. Semua berantakan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai-sampai Rasul pada saat itu dan orang-orang beriman yang bersama dia sampai mengangkat dan melemparkan sebuah pertanyaan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Mata nasrullah, kapan pertolongan itu datang? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu jamaah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, ingatlah, jangan pernah lupa ini, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat jika kita ikhlas dan kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tuntunannya para ulama, dan kita sabar. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Tapi kita nggak sabar, ibu-ibu sekalian. Atau kalau kita bertahan, cara kita salah. Nggak sesuai dengan tuntunannya Nabi SAW, lalu tuntunannya ulama. Akhirnya cuma dapat capeknya doang, dapat sakitnya saja. Sama kayak orang dalam hadis, orang yang puluhan tahun sholat nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadis sekali, Allah sudah kasih banyak hal, Allah sudah kasih senjata, Allah sudah kasih utusannya, Allah sudah kasih benteng-benteng pertahanan. Nah, tinggal kita mau gunain apa enggak. Allahul musta'an. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, memberkahi Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz, qadarullah, suami saya adalah anak broken home yang tidak mendapat kasih sayang yang sesuai dengan wataknya, sehingga berpuluh-puluh tahun baterai kasih sayangnya kosong dari keluarga. Akibatnya dia lebih condong kepada lingkungan luar daripada keluarganya. Saat ini saya temui beberapa gangguan mental padanya, antara lain kepribadian ambang, inner child terluka, paranoid, skizofrenia, dan lain-lain. Dan kemungkinan besar sudah termasuk ODGJ, karena banyak sekali perilakunya yang aneh, seperti bukan manusia normal. Alhamdulillah di'afani ma'utalahu bi'ufadalani ala kathimi markhulat tafdila. Kami belum diberi keturunan. Beliau tidak pernah mau menceraikan saya. Dulu-dulu sebelum menyadari kondisinya, saya sangat sering meminta cerai. Namun sekarang saya berhenti untuk hulu. Saya senantiasa meminta pertolongan dan taufik Allah agar diberi kemampuan untuk bersabar menghadapinya. Saya menerima takdir ini dan meyakini inilah pilihan yang terbaik darinya, sembari mengingat terus dosa-dosa saya. Berharap beginilah cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya, yaitu memberikan ujian berupa pasangan yang sakit jiwa. Hikmahnya saat ini saya bisa lakukan hanya menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah, termasuk meneruskan cita-cita saya untuk hafal Al-Quran. Apakah keputusan saya diperbolehkan, Ustadz? Bagaimana tanggapan Ustadz? Jazakallahu khairan wa wallahu yubaraku fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, saya rasa masalah-masalah kayak gini bukan saya yang menyimpulkan, hadirin sekalian, tapi kasihlah kepada para ulama. Hadirin, bagi yang bertanya dan ibu-ibu sekalian, pada dasarnya secara teorinya ya, para ulama sudah membahas tentang menikah atau masalah pernikahan orang yang ODGJ. Udah ada dalam buku fikih, ibu-ibu sekalian, dibahas oleh para ulama, diantaranya yang membahas ulama-ulama madzhab Syafi'iyah dan para ulama-ulama yang lain. Dan kesimpulan diantara kesimpulan banyak para ulama diantara ulama Syafi'iyah bahwa hukum ODGJ menikah boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh apa enggak nih hadirin? Jawabannya boleh, boleh. Dengan catatan tentu saja. Dan bahkan ada banyak kasus dijelaskan para ulama di literasinya, itu sebagian sembuh dengan keberkahan pernikahannya, asal benar nikahnya itu sesuai dengan kaedah dan keterangan para ulama, gitu loh. Dan nggak ngasal dan nggak boleh ngezolimin, gitu loh. Calonnya dikasih tahu dulu, lalu ridho apa tidak, gitu loh. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan, jika diberikan pertolongan oleh Allah lalu mendapatkan sosok yang tepat, itu Allah bisa sembuhkan. Dan itu bukan hal yang aneh bagi orang yang punya pengalaman berinteraksi dengan mereka. Kami punya kenalan baik ya, itu yang mengurusi orang-orang ODGJ, dan Allah kasih taufik sembuh. Udah nggak hitung berapa yang sembuh, padahal nggak pakai apa-apa. Kecuali apa? Kecuali berdoa kepada Allah lalu menghidupkan suasana keluarga di tengah-tengah mereka. Sembuh hadirin, dengan taufik Allah, Allah sembuhkan. Gak pakai, beliau bukan lulusan kedokteran jiwa, bukan, enggak. Kuncinya itu doa sama Allah, taufik sama Allah, lalu menghidupkan suasana kekeluargaan.
Allah kasih kesembuhan. Ini real, nggak pakai teori-teori lagi. Yang kita ngeliat langsung. Makanya nggak heran para ulama bilang boleh. Makanya ulama kita itu nggak ngasal, hadirin. Tapi sesuai dengan ikuti apa spek dan kriteria para ulama. Karena lagi-lagi kan pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih, seperti dijelaskan Ibnu Ruslan dalam Az-Zubat, sunnah li muhtajin mutiqinil uhab. Nikah itu disunahkan untuk orang yang butuh dan mampu, butuh, ada kebutuhan. Nah, yang namanya butuh itu otomatis ketika memilih nggak ngasal, tapi dia akan milih sosok yang bisa memenuhi kebutuhannya itu, yang ngasal. Jadi apabila keberlangsungan pernikahan ini tidak membahayakan sang istri, nggak membahayakan, karena kan ODGJ itu beda-beda, stadiumnya beda-beda, dan jangan pernah nyinyir atau anggap remeh, hadirin, gitu. Jangan-jangan kita yang nyinyir ada gangguan jiwa juga, hadirin, gitu loh. Kita harus respect, dan hasilnya benar-benar terbukti kok. Jadi jika sekali lagi tidak memudaratkan dan seterusnya, lalu coba minta masukan, musyawarahkan dengan sosok-sosok yang bijak, yang kenal kita dan kenal suami kita. Karena bisa jadi karena kita udah, ya biasa kan perempuan gitu ya, suka lebih main perasaan, akhirnya main perasaannya yang dominan, kontraproduktif, padahal dia nggak sanggup. Atau penyakit suaminya sudah sampai pada titik membahayakan orang-orang terdekat. Nah, ini perlu dibahas lagi. Jadi coba didiskusikan, dibahas sama ahlinya, sama orang-orang yang mengenal kita dan mengenal suami kita, dan benar-benar sayang tapi objektif, tapi ilmiah, sebagaimana dijelaskan tadi keterangan para ulama fikih dalam banyak literatur. Literasi itu banyak dalam masalah ini. Gitu, hadirin sekalian. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita, hadirin. Bagaimana sempurnanya agama kita, sampai masalah begini diatur. Sampai yang seperti ini tuh diatur. Itu poin. Sampai di sini tuh diatur. Jadi kita ini kurang belajar, hadirin. Kita belum belajar. Itu yang perlu kita camkan. Jadi banyak-banyak belajar, banyak-banyak merenungkan keterangan para ulama, dan semoga Allah memberikan taufik. Dan jangan buru-buru minta cerai, tenang dulu. Tapi ingat, ini nggak untuk setiap orang, nggak untuk setiap wanita. Wanita atau istri pun imannya beda-beda.
kemampuannya dalam menangani pasangan seperti ini beda-beda juga. Kita nggak boleh pukul rata. Makanya jawabannya boleh, bukan harus. Gitu loh. Gitu, boleh. Dan itu pun dijelaskan oleh para ulama. Jika maslahatnya lebih besar daripada mudorotnya, itu kesimpulan. Itu ya hadirin. Jadi istikharah lah. Istikharah. Wallahu ta'ala bisawab. Dan diskusi. Luar biasa agama kita jamaah. Panjang-panjang sekali pertanyaannya hadirin. Hadirin Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz beserta tim dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya wanita berusia 22 tahun. Saya sudah mengikuti kajian Ustadz selama 3 tahun atau jalan 3 tahun. Doakan saya selalu istiqomah Ustadz. Wafaqani Allah wa iyyak lil istiqomah walis sadat ilal mamat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya memiliki berbagai trauma dan unsafety. Saya coba untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan ikhtiar dengan pergi ke psikolog, karena semakin saya beranjak dewasa, trauma tersebut semakin terasa berat, apalagi setelah kepergian ibu saya, semoga Allah rahmati beliau. Beberapa trauma saya alhamdulillah sudah bisa saya tangani, tapi sekarang trauma yang saya sudah sering lupakan itu muncul kembali, dan saya sudah tidak bisa kabur untuk menghadapinya. Mohon sarannya Ustadz, bagaimana saya bisa ikhlas dan benar-benar berserah diri kepada Allah, karena saya tahu yang bisa mengobati saya hanya Allah. Saya hanya ingin sembuh dan memiliki hati yang bersih dan lapang. Ustadz, jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaannya. Ulama telah menjelaskan bahwa masalah ini itu kendalanya adalah, atau obatnya lebih tepatnya, obatnya adalah zikrullah. Obat dari trauma adalah mengingat Allah. Karena trauma itu secara umum ya, itu kan karena kita mengingat makhluk. Ibnu Aun mengatakan zikrun nasida, mengingat manusia atau makhluk itu penyakit. Wa zikrullahi dawa, dan obatnya itu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya udah, banyak-banyak ingat Allah. Lalu sebagian ahli ilmu ulama mengatakan juga bahwa kita hindari hal-hal yang bisa membuat kita teringat pada kejadian tersebut atau hal tersebut, gitu loh. Jauhi, bukan didekati, dijauhi. Jadi jauhilah hal-hal yang bisa membuat hawa nafsu kita dan syaitan memainkan hal itu, gitu loh. Jangan dekat-dekat, gitu. Lakukan tindakan preventif. Gitu loh hadirin. Makanya kan ini yang terapkan oleh Nabi kita SAW. Makanya Nabi mengatakan kan pada saat haji wada kan semua perkara-perkara jahiliyah itu dikubur di bawah telapak kakiku ini kan. Jadi benar-benar dikubur gitu loh, jangan dibuka-buka lagi. Nanti begitu kebuka, syaitan bermain, setengah mati kita hadirin. Jadi jangan main api gitu loh hadirin. Dan fokus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, banyak doa, yakinlah. Dan kalau bisa umrah apa haji, umrah, doa di sana. Apalagi orang memiliki masalah-masalah yang berat, doa di sana. Jadi hadirin, itu yang perlu kita camkan. Minta
pertolongan, petunjuk kepada Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, menjaga, melindungi Ustadz, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, ada seorang wanita yang saat ini dia sudah resign dari kerjaan ART. Dia sebenarnya tadinya mau pulang kampung, tapi dia nggak mau ninggalin kajian di Jakarta. Jadi dia beliau ini ART udah resign, nggak pulang karena mau menjaga kajian. Walaupun dia tadinya kerja di Bogor sebagai ART, lalu saat ini dia memutuskan tinggal di kos teman. Sudah hampir 2 pekan dia juga sedang berusaha mencari pekerjaan ART kembali. Dan akhirnya selama 2 pekan itu dia dapat pekerjaan, lalu dia bekerja hanya 1 minggu, lalu dia keluar lagi dari kerjaan barunya karena ada masalah antar majikan barunya dengan dia, sehingga dia keluar. Dia sadar yang dia pilih untuk tinggal di kos temannya salah. Dia merasa merepotkan, walaupun temannya baik sekali, temannya sudah mengenal sunnah Rasulullah SAW, teman kajian dia, orang tuanya juga sudah tahu dan menelpon untuk memerintahkan wanita tersebut pulang kampung saja, tapi si wanita tersebut tidak mau karena dia masih ingin cari kerja dulu di Jakarta karena lingkungannya alhamdulillah bisa kajian. Kalau di kampung jauh dan akses kendaraan agak susah. Bagaimana yang terbaik ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Dia sudah berpengalaman jadi ART di beberapa tempat, tapi merasa dia nggak maksimal kerjanya karena pekerjaan ART menurut dia sangat luas, seperti inisiatif, interaksi pembicaraan yang sering dengan majikan, dan seringkali peraturan pekerjaan berubah dan majikan itu ngetes kita, dan panjang sekali nih hadirin. Dan seringkali kita harus peka apa yang seharusnya kita kerjakan tanpa disuruh. Bukan seperti pekerjaan lain yang terkadang sifatnya mutlak pekerjaannya. Dia sedih, dia merasa putus asa untuk kembali bekerja seperti RT. Keberapa pengalaman membuat dia trauma. Apakah baiknya ganti bidang pekerjaan saja atau tetap menekuni pekerjaan RT tersebut? Namun ganti majikan, dia sudah ganti-ganti majikan Ustadz. Apakah sikap dia benar menginap di tempat temannya sembari dia bekerja, atau salah ambil keputusan seharusnya dia pulkam dulu? Dia juga belum mau menikah, masih banyak yang harus dipersiapkan seperti ilmu dan lain-lain. Mohon nasihat Ustadz, apa yang harus dilakukan apa tersebut? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Panjang ya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, kita ini yang diberikan akses ilmu itu harus banyak-banyak bersyukur. Banyak orang tuh susah hadirin. Banyak orang terus korbankan pekerjaannya untuk bisa belajar. Banyak orang tuh harus itu tadi merantau untuk belajar. Jadi banyak-banyak bersyukurlah kita hadirin, dan doakan teman-teman atau orang-orang atau sosok-sosok seperti ini gitu. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau-beliau ini untuk istiqomah, untuk dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, adapun untuk sementara di rumah teman, selama temannya ridho, hukumnya boleh, hanya saja biar lebih menjaga izah dan seterusnya, kan bisa dibayar dengan jasa gitu loh. Jadi jangan hanya numpang tidur. Ya kan jago masalah rumah kan, beliau kan asisten kan, ya udah beresin aja tuh rumah temennya gitu loh. Jadi bukan numpang tidur gitu loh. Gimana kalau aku
ini jasaku, salary-nya apa? Istirahat di sana, gitu loh. Bisa bermalam atau tinggal di sana. Karena ART secara umum kan juga tinggal di situ kan, secara kecuali ada pulang pergi juga ada ya. Tapi sebagian sistem di kita kan tinggal di rumah. Ya udah di situ aja. Jadi punya izah gitu dan aman gitu loh. Saling jaga gitu loh. Dan kalau temennya perempuan sendirian justru saling menjaga, lebih aman daripada temennya di kos-kosan sendirian. Jadi bisa dilakukan itu. Lalu hadirin yang memuliakan, apakah ganti bidang? Setiap orang tuh beda-beda. Kalau misalnya usianya masih oke, terus juga dia punya bakat lain dan seterusnya, tapi selama ini nggak punya kesempatan, nggak punya opportunity, nggak punya skill segala macam. Nah kita yang kenal dan memang kita tahu orangnya baik, orangnya jujur dan memang pengen belajar. Ini kan spirit belajarnya besar ini hadirin. Kenapa nggak difasilitasi gitu? Coba dikursuskan apa, diajarkan keahlian apa sehingga dia bisa memperbaiki taraf hidupnya gitu loh. Jadi bisa jadi solusinya bukan dikasih kerjaan, tapi dikasih kesempatan belajar sehingga dia punya skill yang lebih bagus, yang lebih komplit, sehingga ke depan dia bisa mandiri lebih bagus. Coba deh itu hadirin. Ini hal yang perlu diinikan lah. Dan banyak-banyak doa, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala bisa gitu loh. Dan hendaknya kita saling tolong menolong lah dalam masalah ini. Ya, mungkin itu. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, keluarga, tim, seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Amin ya rabbal alamin. Amin wa iyyak. Begitu juga yang bertanya. Semoga pertanyaan saya Allah izinkan dan mudahkan untuk dijawab oleh ustadz. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga Allah mudahkan. Mohon maaf Ustaz, mohon arahannya. Saya sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan, sedang proses pranikah dengan seorang laki-laki. Bismillah, kami sudah saling cocok dan sudah melakukan tahap nadhar dan akhirnya sama-sama memutuskan untuk lanjut ke tahap ta'aruf keluarga. Ta'aruf keluarga itu mengenal ya, berkenalan dengan keluarga masing-masing. Laki-laki tersebut anak rantau, jadi rencana perkenalan keluarga yang pertama akan dilaksanakan online. Orang tuanya tinggal di daerah Jawa, sedangkan saya dan orang tua tinggal di Tangerang, namun kami keturunan Jawa. Sebelumnya laki-laki tersebut sudah menyampaikan ke saya bahwa orang tuanya setuju dengan saya. Lalu sang laki-laki ini pulang kampung untuk bicara lebih lanjut ke orang tuanya untuk melakukan perkenalan online dengan orang tua saya. Namun qadarullah wa syafa'al, begitu sang laki-laki pulang kampung, orang tuanya berubah pikiran. Orang tuanya jadi kurang setuju karena perbedaan usia dengan saya yang 2 tahun lebih tua dari laki-laki tersebut. Jadi beliau ini lebih tua 2 tahun dari laki-laki itu. Dan menginginkan menantunya yang dekat saja dari rumah orang tuanya. Ibunya khawatir kalau saya akan dominan dan takut membuat anaknya ini, yang laki-laki ini akan lebih jarang pulang kampung, bahkan khawatir akan lupa orang tuanya. Na'udzubillah. Padahal sebelum proses dengan saya, ibunya hanya kasih syarat ke ke anak laki-lakinya agar mencari pasangan yang keturunan Jawa dan sama-sama di daerah Tangerang, karena laki-lakinya merantau dan hijrah ke Tangerang. Namun sekarang beda lagi keinginannya. Orang tuanya juga masih awam dalam agama Ustadz. Mereka berpikir kalau menikah itu harus melalui proses pacaran dulu. Mungkin karena proses ini masih asing bagi mereka, jadi mereka merasa masih kurang yakin. Sang laki-laki tidak serta-merta menghentikan proses kami. Di sisi lain beliau ingin lanjut dengan saya pun demikian, tapi orang tuanya sangat kekeh Ustadz. Padahal belum pernah bicara dan
bertemu langsung dengan saya dan orang tua. Apakah ini pertanda kalau kami tidak berjodoh? Bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi hal ini? Mohon saran dan nasihat Ustadz untuk saya dan laki-laki tersebut, apa ya sebaiknya kami lakukan? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Yang pertama, athmitil arsyah tuman kush, kata para ulama. Pastikan dulu calon kita ini calon yang tepat sebelum kita bicara calon mertua kita. Jadi calonnya dulu kalau nggak bisa dipastikan, golabatil dhon. Misalnya kita udah punya data 90%, 80% bahwa ini adalah sosok yang insya Allah tepat buat kita dengan izin Allah. Nah itu dulu deh gitu loh. Jangan sampai udah jungkir balik ke sana kemari, abis pas nikah ternyata dia bukan laki-laki yang kita harapkan atau laki-laki yang kita butuhkan. Jadi pastikan dulu sosoknya itu adalah sosok yang tepat itu dulu. Nah baru kalau memang tepat, ini yang kita cari, ini yang kita butuhkan, nah sebaiknya diperjuangkan maksimal. Kenapa demikian? Karena mencari yang cocok, yang dibutuhkan tuh susahnya minta ampun, hadirin. Walaupun kalau Allah buat mudah, tapi secara teknis susah. Makanya kan kata Nabi SAW, an-nasu ka'ibili mi'ah, manusia itu kayak 100 onta gitu. Susah nyari yang itu, susah nyari kayak 100 onta. Punya 100 onta itu belum tentu dapat yang cocok. Makanya kalau dapat yang cocok, yang dibutuhkan, ya diperjuangkan dengan maksimal lah, hadirin. Diperjuangkan dengan maksimal sambil, tapi jangan ngotot gitu loh. Tapi jangan ngotot gitu loh. Karena banyak orang tuh ngotot, padahal kita nggak tahu yang terbaik gitu loh. Jangan maksa, tapi ikhtiar dan minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Coba aja nanti yang terbaik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang, dan makanya baca doa istikharah dan resapi. Baca doa istikharah, resapi. Kalau ini yang terbaik buatku, untuk agamaku, duniaku, masa depanku di dunia akhirat, maka takdirkan, mudahkan, dan berkahi. Kalau buruk, maka palingkan dia dariku, palingkan aku darinya, dan ganti dengan yang lebih baik dan buat aku ridho. Udah gitu aja, udah totalitas aja. Dan yang berikutnya ini positif untuk membaca kira-kira peta ke depan tuh gimana ya. Jadi kita saling ngebaca nih, kalau memang kita jadi nikah sama sosok ini, berarti kan kita harus ngadepin mertua yang seperti ini. Dan kita pun juga jadikanlah ini sebagai ajang penilaian calon kita dalam menyelesaikan masalah, dalam menyikapi orang tuanya. Artinya kalau dia nggak berhasil, tapi tetap dia paksa, dia tetap ngotot untuk nikah, itu perlu kita pertimbangkan, karena ke depan akan, ini bukan akhir loh, ini kemungkinan ini baru awal, kecuali kalau Allah kasih hidayah. Nah kalau sang anak laki-laki nggak bisa memperjuangkan, mengkondisikan, menyelesaikan, akan ada masalah-masalah banyak di sana. Tapi kalau ternyata calon kita itu muwafaq, diberikan taufik oleh Allah, terus bermainnya cantik, bermainnya apik, sehingga kalaupun di awal pernikahan orang tuanya tetap masih kurang serak, tapi udah kasih izin, udah kasih restu, ya coba bismillah gitu. Karena menarik untuk dipertimbangkan lah, laki-laki yang bisa memperjuangkan keinginannya gitu loh, dan bisa mengkondisikan dan merubah kondisi walaupun tidak maksimal atau belum 100% itu maksudnya. Terima kasih banyak, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih ilmu nafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.